Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah Praktikum Unggulan Universitas Gunadarma. Dalam video kali ini, akan disampaikan terkait materi dalam moda self-study. Sesuai namanya, teman-teman akan menjalankan program pada perangkat masing-masing, baik melalui Jupyter Notebook atau Google Collaboratory. Materi ini akan tersedia di virtual class. Jadi, sebelum menonton video ini, pastikan teman-teman sudah melakukan download materi yang ada. Pada pertemuan 2 kali ini, teman-teman akan melakukan beberapa operasi dasar statistik dengan data bertema konstruksi, yaitu data pembuatan semen atau semen manufacturing. Di sini ada beberapa poin pembahasan dalam file kali ini. Ada histogram, box plot, summary statistik, relationship between variable, correlation, covariance, Pearson correlation, Spearman's rank correlation, and hypothesis testing. Teman-teman akan mempelajari bagaimana hubungan antar variabel. Misalnya, hubungan antara kekuatan tekan beton dengan bahan penyusunnya, serta bagaimana menghitung korelasi dan kovariansi antara variabel-variabel berikut. Materi praktikum ini dikhususkan untuk program studi Fakultas Teknologi Industri atau FTI dengan ada 2 program studi di sini untuk jenjang sarjana, yaitu Informatika dan Teknik Elektro. Sementara untuk Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi atau FIKTI ada 2 program studi di jenjang sarjana, yaitu Sistem Informasi dan Sistem Komputer. Sementara ada 2 program studi dalam jenjang Diploma 3, yaitu Manajemen Informatika dan Teknik Komputer. Selanjutnya, kita akan melakukan overview dataset terlebih dahulu. Jadi, seperti rangkuman ya, teman-teman, rangkuman terkait dataset yang nantinya akan teman-teman gunakan dalam praktikum kali ini. Di sini ada dataset yang berisi informasi-informasi penting mengenai bahan-bahan penyusun beton seperti semen, slag, abu terbang, air, dan lain-lain. Dataset ini mencakup 1030 pengamatan dengan variabel-variabel input yang relevan. Bisa teman-teman lihat ya, ada beberapa kategori dalam dataset dan satuannya. Kemudian terdapat 10 instruksi praktikum. Silahkan bisa teman-teman baca. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan modifikasi kode operasi yang ada menggunakan library perhitungan berbasis GPU atau CuPy. Untuk library CuPy ini penggunaannya sudah teman-teman pelajari di materi pada praktikum teknologi kecerdasan dan artifisial. Kemudian bacalah dataset yang berada tersimpan di URL sebagai berikut. Kemudian teman-teman lakukan periksa dataset. Apakah terdapat data yang bernilai 0 dengan menggunakan fungsi isNull. Kemudian teman-teman bisa membuat sebuah histogram dari data kolom strength dan teman-teman membuat diagram box plot dari dataset yang ada. Kemudian hitung karakteristik statistik berupa standar deviasi, variance, mean, median dari masing-masing kolom data. Instruksi ketujuh, buatlah correlation map dari dataset tersebut, kemudian hitung covariance dari kolom data yang diminta, hitung Pearson correlation dan Spearman correlation dari kolom data yang diminta, dan instruksi yang terakhir atau yang ke-10, hitung nilai hipotesis testing untuk kolom age dan strength. Selanjutnya untuk instruksi teman-teman dalam menjawab pertanyaan yang ada di notebook kali ini, pada bagian hashtag code here, kemudian nanti akan ada kurung siku, bla bla bla, kurung siku tutup. Teman-teman silahkan ganti bagian ini dengan code Python yang sesuai dengan perintah. Misalnya, instruksinya adalah teman-teman diharuskan membaca dataset dari link URL di poin nomor 2. Untuk melakukan pembacaan read
dataset, teman-teman yang pertama bisa melakukan import pandas terlebih dahulu untuk bisa menggunakan fungsi read CSV. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan terkait kode yang ada di notebook kali ini. Yang pertama, ada import libraries. Di sini kita ada import pandas, import numpy, seaborn, dan matplotlib. Untuk pandas itu merupakan library Python yang berfungsi untuk melakukan manipulasi dan analisis data. Biasanya kita menggunakan datanya itu dalam bentuk tabular. Kalau misalnya teman-teman tahu, itu dalam bentuk spreadsheet, baik dalam format CSV maupun format XLS atau Excel. Kemudian untuk NumPy, ini library untuk mengolah dan memanipulasi data dalam bentuk array. Jadi array NumPy dapat digunakan untuk melakukan perhitungan saintifik atau matematika tingkat lanjut dan jenis operasi lainnya di jumlah data yang besar. Kemudian untuk library Seaborn dan Matplotlib ini digunakan untuk melakukan visualisasi data. Misalnya untuk membuat boxplot atau histogram, seperti itu. Selanjutnya membaca dataset. Seperti yang sudah saya instruksikan sebelumnya, dalam menjawab silahkan teman-teman ganti bagian kurung siku bla bla bla. Instruksi yang pertama, teman-teman diharapkan dapat membaca data sebagai pandas data frame. Silahkan bisa teman-teman isi kode berikut. Kemudian di sini ada melihat 5 baris awal dari dataset yang digunakan. Di sini berarti data frame-nya memiliki variabel data dan dot head ini untuk melihat 5 baris awal dari dataset. Kemudian melihat dimensi dataset, kita menggunakan fungsi shape. Melihat kolom dataset, kita menggunakan fungsi dot columns. Dan mencetak nilai rata-rata kekuatan semen pada dataset. Di sini kita menggunakan fungsi print untuk melakukan cetak nilai. Kemudian karena yang diminta adalah nilai rata-rata, kita menggunakan fungsi mean. Kemudian rata-ratanya itu kekuatan semen. Jadi kolom yang kita gunakan untuk menghitung rata-rata adalah kolom strength. Kemudian di sini ada instruksi nomor 3. Periksa dataset apakah terdapat data yang bernilai 0 dengan menggunakan fungsi .isNull. Silahkan teman-teman bisa melakukan pemeriksaan dataset. Apakah dataset yang sudah teman-teman baca sebelumnya ada data yang bernilai 0. Silahkan teman-teman bisa menggunakan fungsi .isNull. Selanjutnya terkait histogram, jadi untuk fungsi dari histogram ini menampilkan berapa kali atau frekuensi setiap nilai muncul dalam kumpulan data. Jenis deskripsi ini disebut distribusi variabel. Cara paling umum untuk merepresentasikan distribusi variabel adalah histogram. Jadi grafik yang menunjukkan frekuensi dari setiap nilai. Apakah nilai memiliki 1, 2, 3, 4 itu nanti akan terlihat dengan menggunakan histogram. Untuk frekuensi tadi itu berapa kali nilai yang muncul. Misalnya di sini ada data 111222. Jadi frekuensi dari angka 1 ini ada 4, kemudian frekuensi dari angka 2 itu ada 3 data. Untuk pengerjaan tugas dalam sel, teman-teman diminta untuk melakukan pembuatan histogram dari kolom strength. Atau tadi kolom strength itu merupakan kekuatan semen di dataset. Selanjutnya ada box plot. Untuk box plot, teman-teman bisa melihat outlier ya. Jadi ketika teman-teman mau melihat outlier dari dataset, teman-teman bisa menggunakan box plot untuk visualisasinya. Untuk pengertian outlier itu sendiri merupakan nilai atau data yang
berbeda dengan data lainnya. Perbedaannya itu cukup signifikan ya. Misalnya dalam data diketahui bahwa em, tinggi badan adalah rata-ratanya itu 160, 165, 170, tapi tiba-tiba ada data yang bernilai 1000 untuk tinggi badan. Manusia dengan tinggi 1000 cm itu kan lumayan jarang ya. Jadi itu salah satu contoh dari outlier. Untuk mengetahui outlier dari kolom strength, silahkan teman-teman masukkan kode untuk pembuatan box plot. Kemudian di sini ada summary statistik. Tadi kalau berdasarkan instruksi nomor 6, teman-teman diminta untuk menghitung karakteristik statistik, yaitu standar deviasi, variance, mean, median dari masing-masing kolom data. Untuk perhitungan statistik ini, teman-teman bisa menggunakan perintah atau fungsi .describe. Silakan teman-teman bisa isi kode di sini. Kemudian kita melihat hubungan antara variabel. Jadi ketika dua variabel itu terkait satu sama lain, salah satunya itu pasti akan memberikan informasi terkait variabel yang lain. Misalnya ada variabel harga, variabel jarak. Ketika teman-teman ini pergi jarak jauh, kemudian menggunakan taksi, pasti teman-teman bakal membayarnya itu lebih mahal. Makanya antara harga dan jarak ini ada hubungan positif satu sama lain. Cara termudah untuk bisa memeriksa apakah terdapat hubungan antara dua variabel ini teman-teman menggunakan visualisasi scatter plot. Jadi teman-teman bisa melihat hubungan antara radius mean atau rata-rata radius dengan rata-rata areanya. Di scatter plot teman-teman juga bisa melihat bahwa ketika rata-rata radius ini meningkat, maka rata-rata areanya juga meningkat. Ketika keduanya meningkat, mereka berkorelasi positif satu sama lain. Seperti itu. Kemudian untuk pengerjaan selnya, di sini teman-teman diminta menampilkan hubungan antara data kolom age dan strength. Silahkan teman-teman bisa isi. Dan selanjutnya hubungan antara data kolom semen, slack, age, dan strength. Silahkan teman-teman bisa isi di titik-titik yang tersedia. Selanjutnya korelasi. Biasanya untuk melihat apakah terdapat korelasi di sebuah data, kita menggunakan namanya diagram heat map. Jadi kita bisa melihat kekuatan hubungan antara dua variabel. Silakan teman-teman bisa melihat korelasi di semua fitur atau variabel dengan menggunakan diagram heat map dari setiap kolom yang ada dengan menggunakan library Seaborn. Selanjutnya terkait covariance. Covariance ini merupakan ukuran kecenderungan dua variabel untuk bervariasi bersama-sama. Jadi covariance ini akan dimaksimalkan jika dua vektornya identik. Covariance yang negatif jika mereka menunjuk ke arah yang berlawanan. Di sini teman-teman diminta untuk membandingkan nilai covariance antara kolom strength, kolom age, dan kolom semen. Selanjutnya person correlation. Untuk pembagian di person correlation ini, pembagian covariance dengan menggunakan standar deviasi variabel. Di sini teman-teman bisa langsung saja mengisi titik-titik yang tersedia. Hitung nilai person correlation dari kolom semen dan age. Selanjutnya Spearman strength correlation. Person correlation bekerja dengan baik jika hubungan antara variabel linier dan variabel kira-kira normal. Tapi itu tidak
hubungannya tidak kuat jika dalam data ada outlier. Untuk menghitung korelasi Spearman, kita perlu menghitung peringkat dari setiap nilai yang ada. Sehingga silakan teman-teman menghitung nilai Spearman rank dari kolom data, age, dan kolom strength. Yang terakhir adalah hipotesis testing. Teman-teman diminta untuk bisa melihat hubungan hipotesis data antara kolom age dan kolom strength. Apakah hipotesis diterima atau tidak? Sekian penjelasan terkait tugas dalam mode self-study di pertemuan 2. Semoga bermanfaat. Selamat berpraktikum.